Materi yang kita pelajari kali ini berbicara tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Di tengah keterpaan arus globalisasi dan modernisasi, kita harus mempertahankan kearifan lokal dan komunitas lokal bangsa Indonesia, mengingat bangsa ini sebagai bangsa yang kaya akan budaya. Kearifan lokal masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Kearifan lokal menjadi tata nilai kehidupan yang diwarisi antar generasi. Pada umumnya, kearifan lokal berbentuk lisan atau tulisan tentang sistem sosial suatu masyarakat. Namun, pada era modern ini, tampaknya nilai-nilai luhur dalam kearifan lokal dikhawatirkan mulai meredup, mulai memudar, dan kehilangan maknanya. Bagi sebagian orang, hal ini tidak terlepas dari pengaruh budaya luar yang masuk ke Indonesia melalui arus globalisasi. Fungsi kearifan lokal menurut Nyoman Siretat yaitu yang pertama, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup dan konsep Khanda Patrate. Ketiga, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi, komunal atau kerabat, serta upacara daur pertanian. Bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Lalu yang terakhir, bermakna politik, misalnya dalam upacara ngangkuk, merana, dan kekuasaan patron klien. Bentuk kearifan lokal di Indonesia. Kearifan lokal di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua bentuk kearifan lokal, yaitu apa aja? Ada yang dikatakan sebagai kearifan lokal berwujud nyata, dan ada juga yang dikatakan sebagai kearifan lokal yang tidak berwujud. Nah, kearifan lokal yang berwujud ini atau dalam artian berwujud nyata atau sebutannya tangible. Nah, bentuk kearifan lokal yang berwujud nyata meliputi beberapa aspek. Misalnya apa? Yang pertama, ada yang dikatakan sebagai tekstual, ada juga yang dikatakan sebagai benda cagar budaya atau tradisional atau juga karya seni. Ada juga yang dikatakan sebagai bangunan atau arsitektural. Nah, lalu yang tidak berwujud adalah selain bentuk kearifan lokal yang berwujud, terdapat bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud. Contohnya, petuah yang disampaikan secara verbal dan seni suara berupa nyanyian, pantun, cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional melalui petuah atau bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud lainnya. Nilai sosial disampaikan secara oral atau verbal dari generasi ke generasi. Ada beberapa kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yang bisa dikatakan sebagai potensi kearifan lokal di Indonesia. Nah, apa aja? Yaitu yang pertama, ada yang dikatakan kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat. Ada juga yang disebut sebagai kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ada juga yang dikatakan sebagai kearifan lokal dalam bidang pertanian. Ada juga yang disebut sebagai kearifan lokal dalam mitos masyarakat. Nah, lalu ada juga yang terakhir, kearifan lokal dalam cerita budaya, petuah, dan pantun.